Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran PAI. Nggak bosan ya? Bosan ya? Bosan. Walaupun hari ini kita dalam kondisi free ya, tidak ada pembelajaran ataupun tidak ada ini karena kita sudah ujian, tapi hari ini juga adalah masih melanjutkan materi yang kemarin ya. Materi sebelumnya tentang apa? Apa? Materi sebelumnya? Ya, oke, ya betul ya. Materi sebelumnya yaitu tentang ulama-ulama Indonesia yang mendunia. Oke ya. Silakan sebelum kita belajar kita berdoa dulu ya. Silakan KM untuk memimpin doanya. Sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu akan mengabsen kehadiran ya yang hari ini. Agis tidak masuk ya? Izin? Sakit? Sakit. Cesa? Hadir. Cesa hadir. Noto? Hadir. Rifana? Hadir. Oke. Yusuf? Dua orang yang tidak hadir ya, Zahra sama Agis nggak masuk hari ini. Oke, mudah-mudahan yang sakit disembuhkan oleh Allah sehingga bisa hadir lagi di tengah-tengah kita sambil belajar ya. Nah, materi selanjutnya yang akan Ibu sampaikan yaitu tentang Syu'abul Iman atau cabang-cabang iman. Ada yang tahu Syu'abul Iman itu apa? Ya. Iman adalah cabang-cabang. Sekarang adalah tadarus dulu tentang Syu'abul Iman yang terdapat dalam Al-Maidah ayat 48. Awali dengan ta'u dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ada tujuan tadi pembelajarannya, Syu'abul Iman, ya, atau dengan disebut dengan cabang-cabang iman. Di sini ada 77 cabang iman, di setiap cabang merupakan amalan. Jadi Syu'abul Iman ini amalan ya, amalan keimanan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang yang mengaku beriman ya, itu dinamakan dengan Syu'abul Iman ya. Nah ini dalilnya, ini yang Ibu tampilkan adalah apa itu hadis ya, 77 lebih cabangnya. Yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah, dan yang paling kurang adalah menyingkirkan apa yang akan menghalangi orang di jalan. Namanya Syu'abul Iman 3 ya, ada bil qalbi, bil lisan, dengan lisan dan perbuatan. Nah ini bil qalbi, cabang iman yang berkaitan dengan hati. Nah meyakini dengan hati, amalan hati gitu tah ya. Nah ini contoh-contohnya, ada iman kepada Allah, kepada malaikat, kitab, rasul, takdir, kepada hari akhir, kebangkitan ya. Manusia akan dikumpulkan di yaumul mahsyar, percaya terhadap surga, neraka, itu adalah cabang iman dengan apa? Qalbi, hati.
Yakin adanya Allah itu adalah perbuatan hati, gitu. Ya, tawadu, ridho, tawakal, syukur, rasa malu, tidak marah. Nah, itu adalah perbuatan hati. Takut kepada Allah, ya. Ada di lisan. Nah, perbuatan dengan lisan. Ini contohnya. Nah, membaca kalimat yang baik, membaca Al-Qur'an, belajar menuntut ilmu, mengajarkan ilmu pada orang lain, berdoa, berzikir dan lain sebagainya. Dengan perbuatan, ya. Nah, perbuatan banyak tuh yang tadi disebutkan oleh kakak, sholat, nah itu. Bersedekah, bersuci, puasa, haji di sini. Nah, pada orang tua, mendidik anak, nah itu adalah perbuatan, amalan dengan perbuatan. Banyak sekali ya. Oke, ini ada tanda-tanda orang beriman. Kemudian, nah problematikanya apa dalam kehidupan sehari-hari? Semakin pesat perkembangan teknologi, ya, dan komunikasi saat ini, grafik kenaikan penyimpangan perilaku moral dan pelanggaran norma seolah berbanding lurus dengan tingkat kemajuan. Oke, Ibu sampaikan salah satu contoh dari perbuatan su'abul iman, ya. Jadi ingat yang berbeda dan sekaligus tidak manusia. Jadi yang pertama adalah memberikan 850.000 rupiah. Ya, dan juga itu. Dari contoh su'abul iman. Yang barusan tentang apa? Orang miskin. Ya, apa itunya? Perbuatannya. Orang kaya yang lebih orang miskin. Berarti ada bersyukur. Ya. Terus perbuatannya ada ya? Bagaimana perbuatan lisan, perbuatan lisan yang tidak baik menunjukkan tidak ada imannya, teman yang suka menghina orang miskin. Kalau yang belum mengisi nanti ketahuan di ibu, tidak ada nama kamu, ya. Sok, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang ayat-ayat yang berkaitan tentang so'abul iman.
Ya, ayat-ayatnya terdapat pada surah Al-Maidah ayat 48 yang artinya kami telah menurunkan kitab suci Al-Quran kepadamu Nabi Muhammad dengan membawa kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaga acuan kebenaran terhadapnya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut aturan yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu untuk setiap umat di antara kamu dan berikan aturan dan jalan yang terangnya Allah menghendaki niscaya dia menjadikanmu satu umat saja akan tetapi Allah hendak mengujimu tentang karunia yang telah dia anugerahkan kepadamu maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan hanya kepada Allah kamu semua kembali lalu dia memberitahu kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan. Quran Surah Al-Maidah ayat 48. Menanggapi dari kelompok 4, boleh siapa? Menanggapi? Oke, nih. Silakan berdiri. Bagaimana penerapan iman dalam lisan? Oke, silakan kelompok 4 untuk menanggapi pertanyaan temannya. Izin menjawab. Jadi penerapan iman dalam Islam itu bersikap jujur, tidak menghina orang lain, membaca Al-Quran, dan selalu beristighfar. Oke, ya. Terima kasih atas tanggapannya ya. Oke. Terima kasih kelompok 4, silakan duduk. Ingin kelompok 1 sampaikan adalah cabang iman dalam hati. Yang pertama yang akan dibagi menjadi 6, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir. Sebagai tambahan yaitu contohnya seperti iman kepada Allah, yaitu meyakinkan dalam hati bahwa sesungguhnya Tuhan semesta alam adalah Allah Subhanahu wa taala sahaja, dan juga iman kepada kitab dan meyakini bahwa Al-Qur'an adalah kitab dan wahyu dari Allah. Ya, baik, ada pertanyaan? Oke. Siapa yang mau menanggapi? Saya, Bu. Apa saja contoh iman kepada Allah? Apa saja contoh iman kepada Allah? Boleh, Sesa. Yakin akan keberadaan Allah, Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Oke. Terima kasih atas presentasi dan pertanyaan dari jawabannya ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Siapa yang mau menyimpulkan dari materi yang tadi? Ya, sok boleh Kenny dulu. Ya, Kenny silakan menyimpulkan dari materi yang sudah disampaikan. Jadi kesimpulannya Syu'abul Iman adalah cabang-cabang iman dan cabang-cabang iman itu memiliki 77 cabang iman. Nah, cabang imannya bisa diperkecil jadi 3 yaitu yang hati atau dari hati ya, Syu'abul Iman dari hati, kolbu ya. Kolbu. Udah itu yang dari lisan, bil lisan, sama yang terakhir itu bil hal atau perbuatan atau pendengaran ya. Sudah. Oke, terima kasih Kenny. Ya, sekarang refleksi. Refleksi itu bagaimana kalian mengikuti pembelajaran hari ini bersama Ibu. Oke, siapa yang mau merefleksi? Ya, boleh Nova. Refleksi hari ini dari pembelajaran Ibu. Ya, setelah mengikuti pembelajaran PAI tentang Syu'abul Iman, ternyata ada banyak cabang-cabangnya teh, ada 77. Maka dari itu kita harus melaksanakan cabang-cabang itu. Terima kasih buat Nova yang sudah menyampaikan refleksinya. Tepuk tangan. Kesimpulan yang Ibu akan sampaikan tadi ya tidak jauh dari yang disampaikan oleh teman kalian. Yang pertama, Syu'abul Iman itu adalah cabang iman atau melakukan perbuatan iman itu banyak macamnya. Sehingga dikeluar ada 3. Ada yang berupa perbuatan atau bil arkan. Ada yang berupa lisan atau bil lisan. Ada yang berupa hati atau bil kolbi. Nah,
bagaimana perbuatan dengan hati, lisan, dan perbuatan itu semuanya harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang tadi di video juga itu ya, perbuatannya dari lisan. Lisannya tidak baik. Lisannya tidak baik menghina orang lain ya. Dalam kondisi apapun ketika Allah membalikan kondisinya, maka orang miskin tadi yang teman-temannya yang miskin tadi dalam video itu, maka Allah angkat derajatnya menjadi orang sukses. Malah orang yang tidak menjalankan su'abul iman dengan lisannya, malah ku Allah dihinakan, dia disusahkan, susah pekerjaan, susah dan lain sebagainya. Akhirnya siapa yang mengemis? Ya, orang yang tidak mampu menjaga lisannya dengan baik, mengemis, meminta pekerjaan kepada yang dia hina sewaktu masa SMA. Ya, itu kesimpulan yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan ya hari ini bisa bermanfaat apa yang sudah Ibu sampaikan. Nah, untuk materi selanjutnya, insya Allah kita bertemu di materi selanjutnya, yaitu tentang khutbah, dakwah, dan tabligh ya. Nah, terakhir sekarang itu ada tes sumatif di akhir. Silakan. Alhamdulillah, pelajaran hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita bertemu di minggu berikutnya dalam kondisi sehat walafiat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.